Halo anak-anak kami, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Dan juga Bapak berharap kalian dalam keadaan semangat dan juga optimis untuk mengikuti pembelajaran. Nah, bersama saya Bapak Berton Silalahi, kita akan belajar mengenai IPA terpadu kelas 8 dengan topik organ-organ pencernaan pada manusia. Anak-anak kami sebelumnya sudah belajar mengenai zat-zat yang terkandung di dalam makanan, yaitu seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahas tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, kira-kira bagaimanakah makanan tersebut diproses di dalam tubuh kita? Organ apa sajakah yang berperan di sana? Dan seberapa perlukah makanan yang kita konsumsi di dalam tubuh kita? Nah, untuk membahasnya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Everybody needs to know these elementary facts, that food begins its journey through our digestive tracts, in the mouth, and before it travels very far, it must be chewed thoroughly and mixed with saliva. Do you know the general direction that food travels during the process of digestion? The food becomes a bolus, and if it is followed down the esophagus, after it is swallowed, waves of peristalsis push it right along to the stomach, where you'll find acid that is strong. Do you know the general direction that food travels during the process of digestion? After being churned in the stomach for a time, it becomes a liquid that is known as chyme. This is further broken down by enzymes and absorbed through the walls of the small intestine, whose surface area is greatly increased by lots of finger-like projections called villi. Do you know the general direction that food travels during the process of digestion? If you travel further down the line, finally you come to the large intestine, where water and electrolytes are removed, turning what is left into solid poo. And what began its journey as a tasty meal goes out through the anus as waste material. Now you know the general direction that food travels during the process of digestion. Now you know the general direction that food travels during the process of digestion. Materi kita selanjutnya adalah mengenai organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, bisa kamu lihat pada layar. Jadi diharapkan anak kami mampu menjelaskan proses pencernaan makanan pada saluran pencernaan dengan tepat serta mengamalkan nilai energik. Yang selanjutnya, anak-anak kami mampu mengkategorikan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahannya dengan tepat. Nah, organ-organ pencernaan pada manusia yaitu ada rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus,
usus besar, anus. Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, coba anak-anak kami ulangi mulai nomor 1 apa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 serta nomor 6. Itu berurutan, ya. Yang pertama kita bahas mengenai rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat bagian-bagian gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur. Nah, bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Nah, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar makanan menjadi potongan-potongan yang lebih halus. Kemudian dibantu oleh enzim amilase atau ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Inilah yang dinamakan pencernaan kimiawi. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Nah, jadi di dalam rongga mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan juga pencernaan kimiawi. Nah, setelah dari rongga mulut, kemanakah makanan tersebut? Nah, selanjutnya makanan dibawa ke kerongkongan atau sering juga disebut dengan esofagus. Jadi setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, dan di sini makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak peristaltik. Nah, apa itu gerak peristaltik? Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan dari kerongkongan ke lambung, ya. Selanjutnya mengenai lambung. Jadi makanan dari kerongkongan akan menuju lambung. Nah, ini dia bagian-bagian lambung. Jadi pada lambung makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Kemudian pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Nah, getah lambung terdiri atas asam klorida, itu HCl, berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Kemudian enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Selanjutnya makanan dari lambung masuk ke usus halus. Nah, jadi makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur, makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Nah, usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Nah, getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Nah, di sini ada getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan. Ada enzim amilase mempunyai fungsi, enzim tripsin dan juga enzim lipase mempunyai fungsi masing-masing. Proses pencernaan makanan di usus halus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, fungsi getah empedu antara lain mengemulsikan lemak, memberikan zat warna. Selanjutnya yang kedua adalah usus kosong. Ini masih bagian dari usus halus atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu enzim maltase, enzim sukrose, enzim laktase yang juga fungsinya masing-masing.
Kemudian selanjutnya bagian usus halus yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Nah, usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Penyerapan pada bagian yang disebut villi. Ya, villi banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya dari usus halus, makanan masuk ke usus besar atau kolon. Nah, pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan yang diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya, kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Ya. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses, terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot volos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Selanjutnya, anus. Nah, anus adalah saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Nah, itu dia proses pencernaan makanan dimulai dari rongga mulut sampai pembuangan terakhir itu anus. Selanjutnya mengenai gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama ada diare disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman. Kemudian ada appendicitis, itu radang usus buntu, disebabkan infeksi oleh bakteri. Kemudian ada MAH disebabkan oleh makanan yang tidak teratur, disebabkan oleh makan yang tidak teratur. Kemudian ada ulkus, radang dinding lambung disebabkan tingginya asam lambung atau HCl. Kemudian ada sembelit, konstipasi, penyerapan air di usus besar berlebihan. Ada parotitis atau gondong disebabkan membengkaknya kelenjar parotid, ya seperti pada gambar. Nah, ini dia referensi materi yang atau penjelasan yang Bapak sampaikan, ya. Baik anak-anak kami, demikian dia penjelasan tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan pada manusia. Baiklah anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Ingat, tetap jaga organ-organ pencernaan kalian dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Tentunya supaya tidak menimbulkan gangguan atau kelainan di dalam sistem pencernaan kita. Sampai jumpa, salam SD.